Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Megawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional, yaitu materi kelas 11 di semester 2. Nah, materinya adalah tentang dengan judul perdagangan internasional. Di sini ada dua kata. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua adalah internasional. Jelas kalian tahu bahwasannya yang dinamakan dengan perdagangan itu adalah sebuah kegiatan jual beli. Yang kedua di sini ada kata-kata internasional. Berarti kalau internasional itu interaksi antar dua negara. Jadi yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli antar negara. Jadi yang dimaksud dengan jual beli itu adalah kegiatan menukar barang. Nah, menukar barang atau menukar jasa. Biasanya lebih banyak di barang ya. Nah, menukar barang dan jasa ini tidak dilakukan antar orang per orang, melainkan dilakukan antar negara. Tujuannya apa dilakukan perdagangan internasional? Jadi tujuannya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan negara. Contoh misalkan Indonesia dengan Jepang. Nah, Indonesia memiliki pakaian, sedangkan Jepang memiliki televisi. Nah, jika Indonesia memproduksi televisi, akan meningkatkan biaya produksi. Jika Jepang memproduksi pakaian, akan meningkatkan biaya produksi pakaian. Oleh sebab itu, daripada memproduksi sendiri, maka lebih baik dilakukan pertukaran. Jepang menukarkan televisinya, kemudian Indonesia menukarkan pakaiannya. Terjadilah yang namanya interaksi jual beli. Atau biasanya kalau di dalam dunia perdagangan internasional biasanya disebut dengan ekspor dan impor. Oke, tujuan yang kedua adalah menambah devisa. Nah, apa yang dimaksud dengan devisa? Devisa adalah keuntungan yang didapatkan dari perdagangan internasional. Jadi kalau misalkan sebuah negara itu melakukan yang namanya ekspor, otomatis dia itu mendapatkan devisa. Devisa ini masuknya kemana? Masuk kepada di APBN. Nah, jadi semakin banyak devisa, APBN-nya juga naik. Paham kan? Oke. Yang ketiga, dengan adanya perdagangan internasional, manfaatnya atau tujuannya bisa meningkatkan lapangan kerja. Meningkatkan lapangan kerja. Nah, jadi meningkatkan lapangan kerja ini sudah otomatis kalian pasti semuanya sudah paham. Kalau misalkan perusahaan itu membuka usaha baru, otomatis dia menyerap lapangan pekerjaan atau menyerap tenaga kerja. Tujuan yang keempat adalah transfer teknologi. Apa yang dimaksud dengan transfer teknologi? Transfer teknologi di sini dapat diartikan bahwasannya setiap negara itu pasti memiliki kemampuan teknologinya masing-masing. Jadi misalkan Indonesia tadi ya, seperti contoh yang tadi dengan Jepang. Nah, Indonesia dalam memproduksi pakaian dia pasti butuh yang namanya mesin jahit. Nah, sedangkan Jepang punya mesin tersendiri untuk memproduksi televisi. Nah, di sini bisa transfer teknologi. Transfernya di mana? Artinya ketika Indonesia tidak memiliki mesin televisi, berarti Indonesia bisa membeli televisi dari Jepang. Nah, jadi mereka bisa transfer teknologi atau transfernya tidak dalam bentuk barang, jadi bisa transfer mesin.
Misalkan Indonesia ingin memproduksi televisi sendiri, artinya berarti mereka transfer mesinnya. Jadi Indonesia transfer mesin jahit, kemudian Jepang transfer mesin televisi kepada Indonesia. Oke. Yang kelima, tujuannya adalah memperluas hasil. Nah, memperluas hasil produksi. Ini sebenarnya sih ada hubungannya dengan yang nomor 1 tadi ya. Jadi setiap negara itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semakin banyak barang yang dihasilkan, berarti mereka bisa ekspor. Dan yang tidak bisa memproduksi sendiri, berarti dia impor. Dengan begitu, setiap negara bisa memperluas hasil produksi mereka untuk dijual kepada negara lain, sehingga terjadilah yang namanya ekspor dan impor. Jadi tujuan atau manfaat perdagangan internasional yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan persahabatan antar negara. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ekspor dan impor itu bisa meningkatkan persahabatan. Contoh lagi, misalkan Indonesia dengan Korea, dengan Korsel, Korea Selatan. Mereka sering bertukar, sering ekspor, sering impor. Akhirnya dengan adanya perdagangan internasional itu, persahabatan kedua negara ini semakin terjalin dengan baik. Oke, yang kedua atau yang B, faktor pendorong perdagangan internasional, saya singkat dengan PI ya biar cepat. Jadi faktor pendorong perdagangan internasional itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Jadi setiap negara itu pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh misalkan Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, Indonesia memiliki apa? Beras atau padi. Arab Saudi memiliki kurma. Nah, dengan perbedaan sumber daya ini akhirnya terjadilah yang namanya pertukaran seperti itu. Yang kedua, faktor pendorongnya dikarenakan kenapa kok ada perdagangan internasional? Yang kedua itu adanya perbedaan sumber daya manusia. Berarti kalau sumber daya manusia itu identik dengan apa? Identik dengan pegawai ya, atau karyawan. Nah, contoh lagi misalkan Korsel, Korea Selatan, terus kemudian dengan Cina. Nah, mereka pasti memiliki sumber daya manusia yang berbeda. Kalau Cina dilihat dari kuantitasnya, sangat banyak sekali penduduk Cina. Kemudian Korea Selatan dilihat dari apa? Kualitasnya, misalkan loh ya. Nah, karena di Cina ini misalkan membutuhkan barang yang dibutuhkan itu terlalu banyak, akhirnya mereka membutuhkan pegawai yang sangat banyak juga. Sedangkan Korea Selatan jika memproduksi barang tidak membutuhkan jumlah pegawai yang banyak, tetapi mereka lebih kepada kualitasnya, misalkan tingkat pendidikannya, kemudian kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan sumber daya ini sehingga menyebabkan terjadinya ekspor dan impor antar kedua negara tersebut. Oke, faktor pendorong perdagangan internasional yang ketiga adalah selera masyarakat. Jadi selera masyarakat itu juga sangat menentukan pendorong perdagangan internasional. Jadi contoh misalkan Indonesia sekarang booming dengan K-pop misalkan. Nah, itu kan berarti selera masyarakat Indonesia itu sudah mengarah ke arah Korea, sehingga barang-barang yang diimpor dari Korea itu masuk di Indonesia dengan cepat.
Kenapa? Karena selera masyarakat terhadap barang Korea itu semakin banyak. Nah, itu salah satu contohnya bisa mendorong yang namanya perdagangan internasional antara Indonesia dengan Korsel. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang keempat, itu karena adanya perbedaan teknologi. Nah, ini seperti tujuannya tadi ya. Nah, perbedaan teknologi ini sudah sangat jelas. Itu bisa terjadi yang namanya perdagangan internasional. Ya, tidak saya sebutkan lagi karena tadi sudah saya jelaskan di awal untuk perbedaan teknologi. Oke, faktor pendorong yang kelima adalah perbedaan biaya produksi. Nah, gimana perbedaan biaya produksi? Biaya produksi itu contohnya misalkan membeli bahan baku. Nah, coba bayangkan kalau misalkan Indonesia memproduksi HP, itu kira-kira biaya produksinya mahal nggak daripada kita impor? Jelas mahal karena Indonesia tidak memiliki teknologi yang memadai. Nah, jika dibandingkan dengan Korea, maka lebih baik Korea yang memproduksi HP, Indonesia yang memproduksi makanan. Karena bagi Indonesia lebih murah biayanya jika memproduksi makanan, sehingga bagi Korea lebih murah memproduksi HP. Nah, itulah yang dinamakan dengan perbedaan biaya produksi. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan sosial budaya. Nah, perbedaan sosial budaya ini setiap negara pastinya memiliki budaya masing-masing. Nah, perbedaan sosial budaya ini juga mendorong perdagangan internasional antar kedua negara, yaitu ekspor dan impor. Oke. Yang ketiga atau poin C, faktor penghambat perdagangan internasional. Jadi faktor penghambat perdagangan internasional itu bisa terjadi sehingga dengan adanya penghambat itu maka tidak bisa dilakukan perdagangan antar negara. Nah, apa saja faktor penghambat internasional? Yang pertama adalah proteksi pemerintah. Nah, proteksi berasal dari kata-kata to protect yang artinya adalah melindungi. Jadi, terkadang ada negara atau pemerintah yang melindungi produksi dalam negeri. Contoh misalkan, dia tidak mau melakukan impor untuk melindungi produksi dalam negeri. Jadi misalkan contoh di negara A, dia tidak mau melakukan impor. Nah, kemudian negara B, dia ingin melakukan ekspor, tetapi negara A menolaknya. Berarti pemerintah negara A itu melakukan proteksi, jadi melindungi industri dalam negeri. Nah, jika seperti ini akan menghambat yang namanya perdagangan internasional, maka kegiatan ekspor dan impor tidak bisa terjadi. Yang kedua, faktor penghambatnya adalah mata uang. Nah, kalian tahu bahwasannya setiap negara yang melakukan perdagangan internasional pasti memiliki mata uang yang harus mereka sepakati. Biasanya menggunakan standar mata uang internasional, standar internasional ya. Standar internasional. Nah, biasanya pembayarannya itu disepakati menggunakan dolar. Nah, akan tetapi jika salah satu negara itu tidak menyepakati adanya dolar, misalkan yang negara A mensepakati ya udah kita menggunakan dolar misalkan. Negara B tidak mau, dia menggunakan mata uang dalam negerinya sendiri, mata uang sendiri. Nah, ini kan berbeda, yang satu menggunakan dolar, yang ini menggunakan mata uang sendiri. Artinya di sini maka perdagangan internasional tidak bisa terjadi karena tidak ada kesepakatan mata uang yang digunakan dalam pembayaran perdagangan internasional. Nah, faktor penghambat yang ketiga adalah kualitas sumber daya.
Kualitas sumber daya. Nah, sumber daya itu kan kita minimumkan ya. Misalkan kita bagi menjadi dua aja, SDA. Nah, keduanya itu kan pasti memiliki yang namanya kualitas. Jadi di sini SDA itu ada kualitas, SDM ada kualitas. Nah, jadi kalau misalkan negara itu tidak memiliki kualitas sumber daya alam dan tidak memiliki kualitas dalam sumber daya manusia, sehingga mereka tidak bisa ekspor. Nah, kenapa tidak bisa ekspor? Karena negara yang dituju tidak mau menerimanya, sehingga tidak terjadi yang namanya perdagangan internasional. Jadi faktor penghambatnya kalau dispesifikasikan sebenarnya yang paling penting itu ada 3, yaitu proteksi pemerintah, perbedaan mata uang, kemudian kualitas sumber daya alam, dan sebenarnya ada lagi yang terakhir juga penting, 4, terjadinya perang. Nah, terjadinya perang ini, jadi kalau misalkan negara A terjadi perang, negara B ingin mengekspor barangnya, tidak bisa karena negaranya terjadi perang, sehingga perdagangan internasional tidak bisa terjadi. Atau sebaliknya, misalkan selain perang terjadi goncangan politik atau terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kalau suatu negara mengalami kejadian seperti ini, maka negara ini tidak bisa ekspor. Nah, salah satu contohnya di sini adalah yang terjadi pada saat ini, adanya virus corona. Dengan adanya virus corona, maka perdagangan internasional tidak bisa terjadi. Jadi biasanya negara Cina itu adalah salah satu negara yang menguasai perdagangan internasional di dunia. Cina terbesar ya. Kalian tahu bahwasanya di Indonesia tuh banyak sekali barang yang made in Cina. Tapi dengan adanya corona, maka Cina tidak bisa ekspor kepada Indonesia. Tidak bisa ekspor. Sedangkan Indonesia juga tidak bisa ekspor ke Cina. Biasanya Indonesia kan ekspor bisa jadi ekspor beras, terus kemudian ekspor pakaian dan lain sebagainya ya. Kemudian Cina itu biasanya mengekspor HP, elektronik dan lain sebagainya. Tidak bisa terjadi saat ini dikarenakan adanya virus corona. Berarti itu termasuk salah satu penghambat terjadinya perdagangan internasional di dunia. Oke, yang terakhir akan saya jelaskan tentang teori perdagangan internasional. Jadi teori perdagangan internasional itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai absolute advantage. Jadi teori keunggulan mutlak itu dikenalkan oleh teoritis yang bernama Adam Smith. Jadi Adam Smith itu adalah, ketika kalian belajar ekonomi di kelas 10, bahwasanya Adam Smith adalah ekonom yang mencetuskan liberalisme. Jadi liberalisme itu apa? Orang yang memiliki modal lebih banyak, dia yang menguasai bisnis. Itu namanya liberalisme. Jadi sama halnya dengan keunggulan mutlak. Jadi teori keunggulan mutlak itu adalah teori yang digunakan oleh negara dalam perdagangan internasional. Jadi kalau negara yang memiliki biaya produksi terendah, dia akan melakukan perdagangan internasional. Jadi gini gampangannya. Contoh misalkan Indonesia dengan Jepang. Kamu lihat di sini ya. Jadi ini kalau misalkan dalam satu hari Indonesia mampu menghasilkan beras 50 kilo. Dan dalam satu hari juga Indonesia bisa menghasilkan 50 unit elektronik. Berarti DTDN itu adalah singkatannya dasar tukar dalam negeri. Jadi dasar tukar dalam negeri kalau dimatematiskan berarti 1 kilogram beras bisa menghasilkan 1 elektronik. Sekarang kita lihat negara Jepang. Misalkan dalam satu hari Jepang bisa menghasilkan 20 kg beras. Dalam waktu yang bersamaan atau dalam satu hari juga Jepang bisa menghasilkan 80 unit elektronik. Nah, berarti
DTDN-nya, dasar tukar dalam negerinya, ketika Jepang memproduksi 1 kg beras, berarti berapakah elektronik yang dihasilkan? Ya berarti 80 dibagi 20, berarti 4 unit. Ya, saya ulangi. Berarti kalau 1 kg beras, 4 unit elektronik. Sedangkan tadi Indonesia 1 kg beras bisa menghasilkan 1 elektronik. Nah, di sini kesimpulannya berarti kalau keunggulan mutlak itu kan keunggulan di mana negara jika memproduksinya lebih banyak dengan biaya yang lebih murah, dia akan ekspor. Tapi kalau misalkan negara itu dia memproduksinya sedikit dan biayanya mahal, dia lebih baik impor daripada dia ekspor. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari DTDN-nya ini, berarti Indonesia itu lebih unggul pada beras, sedangkan Jepang lebih unggul dalam hal elektronik. Berarti kesimpulannya Indonesia mengekspor beras, kemudian Jepang mengekspor elektronik. Nah, sama-sama memiliki keuntungan seperti itu. Paham ya? Setelah saya menjelaskan teori keunggulan absolut, yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau biasa disebut dengan comparative advantage. Comparative advantage. Nah, keunggulan komparatif itu dicetuskan oleh ekonom yang bernama David Ricardo. Jadi kenapa sejarahnya kok ada keunggulan komparatif? Karena begini, dianggap David Ricardo menganggap bahwasannya pemikiran Adam Smith itu kurang sempurna. Jadi teori yang dicetuskan oleh Adam Smith, teori keunggulan mutlak itu kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Jadi contoh misalkan begini, kita kembali lagi ke keunggulan mutlak ya. Jadi misalkan begini, kalau misalkan Indonesia memiliki 50 beras, Jepang memiliki 20 kg, ya kan? Berarti kan otomatis Indonesia bisa mengekspor beras kepada Jepang. Nah, begitu juga dengan elektronik. Misalkan Jepang lebih unggul ke elektronik, berarti lebih baik Jepang mengekspor elektronik kepada Indonesia karena dia lebih unggul elektroniknya. Nah, itu kalau contohnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan saya ganti misalkan ini saya ganti 70. Nah, kalau saya ganti 70 kilo, berarti kan kalau dilihat dari dua negara, Indonesia sama Jepang, Indonesia tidak memiliki keunggulan apapun. Karena Jepang lebih memiliki keunggulan terhadap beras dan Jepang juga memiliki keunggulan terhadap elektronik. Nah, sehingga tidak akan pernah yang terjadi namanya perdagangan internasional jika dianalisis menggunakan keunggulan mutlak, ya kan? Karena contohnya tadi kan 50 banding 20. Nah, kalau misalkan saya ganti, Jepang lebih unggul semuanya, baik beras maupun elektronik. Berarti Indonesia kasihan dong, tidak bisa ekspor, dia hanya bisa impor saja. Nah, itu keunggulannya. Yaitu kelemahannya teori keunggulan mutlak. Nah, akhirnya seorang ekonom yang bernama David Ricardo itu ingin menyempurnakan teorinya Adam Smith. Akhirnya mencetuskan yang namanya comparative advantage. Jadi comparative advantage itu adalah keunggulan perdagangan internasional yang di mana kedua negara bisa mendapatkan keuntungan meskipun biaya yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada negara yang lain. Oke, kita lihat ya. Contoh misalkan, jadi kalau dilihat dari seperti ini, nah ini seperti tadi ya, 50 beras Indonesia, Jepangnya 60 beras. Indonesia menghasilkan 50 unit elektronik, Jepang menghasilkan 80 unit elektronik. Berarti kalau dilihat dari keunggulan mutlak, Jepang dong, berarti Indonesia nggak perlu dan ekspor. Nah, itu kalau keunggulan mutlak. Tapi kalau keunggulan komparatif bisa dihitung DTDN-nya, jadi tidak perlu dilihat ini.
Berarti kalau dia menghasilkan 1 elektronik, berarti dia menghasilkan 1 kilogram beras. Ya kayak yang tadi, 1 banding 1. Berarti kalau misalkan Indonesia menghasilkan 1 unit elektronik, sama halnya menghasilkan 1 kilogram beras. Nah sekarang Jepang. Jadi misalkan Jepang 60 kg beras, elektroniknya 80 unit. Berarti 1 elektronik sama halnya dengan memproduksi 0,75 kg beras. 0,75 dari mana? Jadi 0,75 itu didapatkan dari 60 kg beras dibagi 80 unit elektronik. Jadi perbandingannya 1 dibanding 0,75. Nah ini kalau dilihat secara komparatif. Sekali lagi, kalau dilihat dari absolut atau mutlak, tidak perlu dihitung DTDN pun sudah ketahuan. Berarti Jepang yang harus ekspor beras karena dia lebih unggul daripada Indonesia, dan Jepang juga dia pasti ekspor elektronik karena dia juga lebih unggul dari Indonesia. Itu kalau keunggulan mutlak, dan itu menurut David Ricardo tidak sempurna. Akhirnya muncullah komparatif. Kalau komparatif kan seperti ini bisa dihitung DTDN-nya. Jadi kesimpulannya gimana? Oke, kita lihat DTDN-nya. 1 kg beras sama 0,75. Lebih banyak mana? Pasti lebih banyak 1 kg beras kan? Berarti Indonesia ekspor beras, ya kan? Terus kemudian Jepang ekspor elektronik. Nah harus dihitung DTDN-nya dulu kalau komparatif. Tapi kalau keunggulan mutlak seperti yang tadi, meskipun DTDN-nya tidak dihitung, kalian hanya melihat perbandingan antara beras dan elektronik saja, sebenarnya bisa diketahui kalau seperti ini. Misalnya ini DTDN-nya tidak ada ya, ini saya hapus. Berarti ketahuan kan kalau Jepang itu lebih mutlak keunggulannya dari kedua bara. Tapi kalau komparatif, nah kedua-duanya memiliki keuntungan, jadi kedua-duanya juga bisa ekspor. Jadi saling menerima, tukar-menukar lah ibaratnya. Jadi Jepang ini mengekspor elektronik kepada Indonesia, Indonesia mengekspor beras kepada Jepang. Jadi itu perbedaan antara teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Terima kasih and see you the next time.